Teman-teman Edi News, calon peserta didik baru sekolah negeri TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Berikut Edi News sampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dari jalur PPDB tahun ajaran 2023-2024. Dilansir dari akun media sosial Instagram Direktorat Sekolah Menengah Atas Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, bahwa sebagai upaya dalam memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik, Kemendikbudristek membuat norma penerimaan peserta didik baru PPDB melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 yang membuat 4 jalur pendaftaran pada pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023-2024, yaitu jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Peraturan memberikan norma dan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan melaksanakan PPDB sesuai dengan kondisi dan daerahnya masing-masing. PPDB melalui 4 jalur ini diharapkan memberikan kesempatan yang adil bagi peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dari domisili peserta didik, serta mendorong kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan layanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam PPDB tahun ajaran 2023-2024 adalah jalur zonasi. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jalur pendaftaran PPDB dalam satu wilayah zonasi, berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, atau jika KK tidak ada karena keadaan tertentu seperti bencana alam dan atau sosial, dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten kota yang sama dengan sekolah asal. Penetapan wilayah zonasi oleh pemerintah daerah harus memperhatikan sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik, kapasitas daya tampung sekolah. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi dan kabupaten kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pemerintah daerah. Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang diumumkan paling lama 1 bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB. Selain melalui jalur zonasi, peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau prestasi di luar wilayah zonasi domisili sepanjang memenuhi persyaratan. Jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Peserta didik jalur afirmasi dapat berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan. Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan surat pernyataan dari orang tua atau wali yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan tersebut. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Perpindahan tugas orang tua atau wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan. Penentuan peserta didik dalam jalur ini diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah. Dalam hal ini terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua atau wali mengajar. Jalur prestasi. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan rapot yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapot peserta didik dari sekolah asal dan atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Rapot yang dilampirkan menggunakan nilai rapot pada 5 semester terakhir, sedangkan bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Perhatian, pemalsuan bukti atas prestasi dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk informasi lebih lengkap, silakan pelajari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru PPDB yang mengatur mengenai persyaratan, jalur pendaftaran, tahapan pelaksanaan, pendataan ulang dan pemutahiran data, hingga pembinaan dan pengawasan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.